Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, mari kita melanjutkan pelajaran tentang keutamaan Al-Quran. Hadits ke-21. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah audini qala alaika bi taqwallahi fa innahu ra'sul amri kullihi. Qultu ya Rasulullah zidni qala alaika bi tilawatil qur'ani fa innahu nurun laka fil ardi wa dzukhrun laka fis sama. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, ya Rasulullah, wasiatilah saya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia adalah nur bagimu di dunia dan simpanan bagimu di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faidah, sesungguhnya takwa adalah pangkal segala urusan. Hati yang terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bermaksiat kepadanya dan tidak akan ada kesempitan yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan, dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Kita sudah mengetahui tentang nur tilawat Al-Quran dari riwayat terdahulu. Di dalam syarah Ihya dari kitab Ma'rifatus Sahabah, Syekh Abdul Nu'aim rahmatullah alaih menyatakan bahwa Sayyidina Basit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat tilawah Al-Quran akan terlihat bersinar bagi para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar bagi penduduk bumi. Hadis ini telah diringkas dari kitab At-Targhib dan yang lain sebagai ringkasan dari sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahmatullah alaih dan yang lain. Mulla Ali Qari rahmatullah alaih telah merincinya dan Imam Suyuti rahmatullah alaih sedikit meringkasnya. Meskipun bagian hadis di atas telah mencukupi keperluan risalah ini, seluruh hadis tersebut mengandung banyak hal penting dan bermanfaat. Oleh karena itu, maksud seluruh hadis di atas akan dijelaskan di bawah ini. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan, saya bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyakkah kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Beliau menjawab 100 sahifah, lembaran-lembaran, dan 4 kitab suci. 50 sahifah diturunkan kepada Nabi Syed alaihi salam, 30 sahifah kepada Nabi Idris alaihi salam, 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum Taurat diturunkan kepadanya. Dan selain sahifah-sahifah itu ada 4 kitab suci yang diturunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya bertanya lagi, apakah kandungan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Beliau menjawab, berisi tamsil-tamsil, misalnya, wahai kamu raja yang kuat dan angkuh, aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, tetapi aku melantikmu untuk mencegah sampainya doa seseorang yang dizolimi kepadaku. Kamulah yang harus lebih dulu memperbaikinya, karena aku tidak menolak doa orang yang dizolimi meskipun itu doa seorang kafir. Hamba penulis yang hina ini menyatakan, jika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengangkat seseorang sahabatnya sebagai pejabat, maka beliau dengan penuh perhatian akan menambahkan di dalam nasihatnya, wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah doa orang yang teraniaya, sesungguhnya antara ia dengan Allah tidak ada hijab.
Di dalam sebuah syair Farsi disebutkan, berhati-hatilah dengan doa buruk orang yang teraniaya. Jika mereka berdoa, penerimaan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan mereka. Disebutkan juga di dalam sahifah-sahifah tersebut bahwa orang yang berakal sehat harus membagi waktunya menjadi 3 bagian selama akalnya normal, yaitu 1. Beribadah kepada Tuhannya, 2. Menghisap dirinya, berapa banyak keburukan atau kebaikan yang telah ia lakukan, dan 3. Mencari penghasilan yang halal. Seseorang yang berakal juga harus menjaga waktunya, memperbaiki keadaan dirinya, dan menjaga lidahnya dari pembicaraan yang sia-sia. Orang yang selalu menghisap setiap ucapannya, lidahnya akan mengurangi bicara sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan bepergian kecuali untuk 3 tujuan, yaitu mencari bekal akhirat, mencari nafkah sekadarnya, dan bersantai yang dibolehkan oleh agama. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah kandungan sahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam?" Jawabnya, "Semua berisi nasihat-nasihat. Misalnya, aku heran kepada orang yang meyakini kematian, tetapi ia bergembira dengan perkara-perkara dunia. Biasanya, jika seseorang telah divonis akan dihukum gantung, jika seseorang telah divonis akan dihukum gantung, ia tidak akan merasa tenang dengan apapun. Aku heran kepada orang yang meyakini kematiannya, tetapi ia tetap tertawa. Aku heran kepada orang yang selalu memperhatikan kejadian-kejadian, perubahan-perubahan, dan gejolak-gejolak yang setiap saat terjadi di dunia, namun ia masih merasa tenang hidup di dalamnya. Aku heran kepada orang yang meyakini takdir, tetapi ia masih berduka cita dan bersedih hati. Aku heran kepada orang yang meyakini hisab itu dekat, tetapi ia tidak beramal soleh. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wasiatilah saya." Pertama-tama, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan takwa kepada saya. Lalu beliau bersabda, "Takwa adalah dasar dan pangkal segala urusan." Saya berkata, "Ya Rasulullah, tambahkan lagi." Beliau bersabda, "Perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu nur di dunia dan simpanan di akhirat." Saya berkata, "Tambahkan lagi." Beliau bersabda, "Jangan banyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan nur wajah, merugikan jasmani dan rohani." Beliau jihad, karena jihad adalah kerahiban umatku. Dalam umat dahulu, rohib adalah orang yang memutuskan seluruh hubungan dengan dunia dan hanya konsentrasi Subhanahu wa ta'ala. Saya meminta tambahan lagi. Beliau bersabda, "Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang miskin. Jadikanlah mereka sebagai teman. Selalulah duduk bersama mereka." Saya meminta tambahan lagi. Beliau bersabda, "Lihatlah selalu orang-orang di bawahmu agar kamu terbiasa bersyukur, dan jangan melihat yang di atasmu sehingga kamu akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala." Saya meminta tambahan lagi. Beliau bersabda, Hendaklah keburukanmu menahanmu dari mencaci orang lain. Janganlah mencari aib orang lain, sedangkan kamu sendiri melakukannya. Cukuplah sebagai bahan untuk pada dirimu. Cukuplah sebagai bahan untuk mencelah dirimu bahwa kamu melihat aib orang lain, sedangkan aib itu ada pada dirimu, tetapi kamu tidak menyadarinya, atau kamu mengoreksi kesalahan orang lain, sedangkan kamu sendiri melakukannya. Kemudian dengan tangannya yang mulia, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada saya dan bersabda, "Abu Dzar, tidak ada kebijaksanaan yang lebih baik melebihi pengaturan yang baik. Tidak ada ketakwaan yang lebih baik melebihi menjauhi larangan, dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik melebihi akhlak yang terpuji." Inilah ringkasan maksud hadis di atas, bukan terjemahan harfiahnya.